mosi tidak percaya dan cabut mandat Presiden Jokowi. Sehubungan dengan masifnya dugaan pelanggaran konstitusi yang terjadi dan dilakukan oleh rezim Jokowi, termasuk tetapi tidak terbatas pada dugaan penjegalan pencapresan Anies Baswedan. Memang Amin Rais dan sekutunya memberikan suaranya kepada Presiden Jokowi pada saat kontestasi Pilpres 2014 atau 2019. Kok merasa punya hak untuk mencabut mandat kekuasaan Presiden Jokowi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais dan sekutunya tampaknya tak akan pernah berhenti bikin gaduh menjelang kontestasi Pilpres 2024. Mereka tidak hanya cukup berteriak-teriak menyerukan aksi People Power yang kabarnya sudah berlangsung di sejumlah titik seperti Kota Solo, kemudian ada juga di Bandung atau Jakarta. Mereka juga membuat petisi yang berisi mosi tidak percaya dan cabut mandat Presiden Jokowi yang diteken oleh sejumlah advokat, ulama, dan tokoh nasional yang tergabung dalam Poros Kebayoran pada tanggal 9 Juli 2023 yang lalu. Poros Pembebasan untuk Bangsa dan Negara bergerak petisi bersama advokat, tokoh, dan ulama nasional tentang mosi tidak percaya dan cabut mandat Presiden Jokowi. Sehubungan dengan masifnya dugaan pelanggaran konstitusi yang terjadi dan dilakukan oleh rezim Jokowi, termasuk tetapi tidak terbatas pada dugaan penjegalan pencapresan Anies Baswedan, pembegalan Partai Demokrat, penyalahgunaan alat negara, polisi, jaksa, dan KPK untuk strategi pemilu dan Pilpres 2024, terbitnya Perpu Cipta Kerja, pemecatan hakim MK hingga dugaan ijazah palsu, maka kami segenap advokat, tokoh, dan ulama nasional yang tergabung dalam Poros Pembebasan untuk Bangsa dan Negara menyampaikan petisi sebagai berikut. Pertama, menyayangkan sikap DPR RI yang tidak menjalankan aspirasi rakyat untuk memakzulkan Jokowi melalui aktivasi hak angket. DPR RI semestinya menjadi alat kontrol eksekutif, bukan malah menjadi stempel kekuasaan Jokowi. Kedua, menyatakan mosi tidak percaya pada kepemimpinan Presiden Jokowi. Dengan banyaknya tuntutan rakyat untuk mundur, Presiden Jokowi semestinya mentaati ketentuan TAP MPR RI nomor 6/MPR/2001 tentang etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan menyatakan berhenti dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Ketiga, mencabut mandat kekuasaan dari Presiden Jokowi yang dengan demikian Jokowi tak lagi layak untuk mengemban tugas dan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia. Keempat, menyerukan kepada segenap rakyat Indonesia, kepada seluruh saudara sebangsa dan setanah air untuk turut serta mencabut mandat kekuasaan Presiden Republik Indonesia dari Jokowi. Kelima, terakhir, menyerukan kepada segenap aparat penegak hukum bersikap netral dan segera membebaskan para ulama, habaib, tokoh, aktivis, dan ormas Islam dari vonis yang zalim seperti HTI dan FPI, Habib Muhammad Rizik Syihab, Haji Munarman, Esa, Gus Nur, Ustadz Farid Uqbah, Ustadz Ahmad Zain An-Najah, Ustadz Anung Al-Hammad, dan yang lainnya untuk mencegah agar tidak terjadi chaos
dan kerusuhan yang meluas. Demikian petisi kami sampaikan. Jakarta, 9 Juli tahun 2023. Tertanda Profesor Amin Rais, kedua Ahmad Khozinuddin SH, 3 Dr. Haji Marwan Batubara MSc, keempat Dr. Antoni Budiawan, kelima Bang Edi Mulyadi, keenam Aziz Yanuar SH MH, ketujuh Dr. Kiai Haji Ahmad Bukhari Muslim SH MA, 8 Dr. Muhammad Taufik SH MH, 9 Profesor Insinyur Wiwit Agus Pratikto MSc PhD, 10 Haji Rijal Fadilah SH MH, 11 Ustadz Eka Jaya Ormas Pejabat, 12 Asham Khan SH, 13 Haji Ismar Syarifuddin SH MA, 14 Hatta Taliwang, 15 Sutoyo Abadi, 16 Buya Fikri Bareno, 17 Mayor Jenderal TNI Dedi S. Budiman, Mayor Jenderal TNI Purnawirawan maksud saya, Dedi S. Budiman, 18 Ustadz Namruddin DF, 19 Ustadz Ferry Kustanto, Ketua GNPR, 20 Dr. Alfian Tanjung MPD, atau Ustadz Alfian Tanjung, 21 Ustadz Dr. Andes Rahmat Mahmudi MSc, Ketua Aliansi Ulama dan Tokoh Jawa Timur, 22 Ustadz Nur Salman, 23 Insinyur Tito Rusbandi, ke-24 Advokat Juju Purwantoro SHMA, 25 Kolonel Purnawan Sugeng Waras, 26 Haji Novel Bamukmin MSOS, 27 Mudrik Setiawan Malkan Sangidu Mega Bintang, 28 Ustadz Yusuf Bulungan, 29 Dr. Andes Abdullah Ali Khadiri SHMBA, 30 Jalih Pitung tokoh Betawi, 33 Cak Slamet Sugianto Presiden PKAD, 32 Ahmad Daryoko. Saya kira itulah para penerangan dan tetap terbuka untuk menerima tokoh-tokoh yang lain juga. Insya Allah Tuhan bersama kita. Jadi akhirnya jangan lupa usaha manusia semacam apapun, segiat apapun, perlu ridho dan izin Allah. Nah itu kami dengan segala kerendahan hati, betul-betul kami mohon kepada Allah agar memberikan pertolongan kepada kami semua daerah Indonesia yang sekarang kembang kempis menghadapi tekanan-tekanan hidup yang berat. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, pertanyaan yang kemudian muncul, untuk kepentingan siapakah petisi tersebut? Rakyat? Kalau memang benar untuk rakyat, rakyat yang mana? Ketika sekitar 80 hingga 90% rakyat di negeri ini justru merasa puas terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi. Atau hanya untuk kepentingan beberapa gelintir para demagog kekuasaan yang hobi melontarkan tuduhan tanpa bukti bahkan fitnah. Mereka yang termasuk golongan sakit hati dan putus asa. Juga kepada para pembenci Presiden Jokowi yang selama ini larut dalam limbah dan residu hoax dan gampang terhasut oleh narasi jahat yang meruyak di ruang publik. Mari kita coba isi petisi tersebut untuk kita telaah satu persatu. Sebelumnya kita cek dulu pada bagian pembuka atau mukadimah. Sehubungan dengan masifnya dugaan pelanggaran konstitusi yang terjadi dan dilakukan oleh rezim Jokowi, termasuk tetapi tidak terbatas pada dugaan penjegalan pencapresan Anies Baswedan, pembegalan Partai Demokrat, penyalahgunaan alat negara dalam kurung polisi, jaksa, dan KPK untuk strategi pemilu dan Pilpres 2024, terbitnya Perpu Cipta Kerja, pemecatan hakim MK hingga dugaan ijazah palsu. Ini yang bikin kita heran dan tidak habis pikir. 33 tokoh yang tergabung dalam Poros Kebayuran yang telah menandatangani petisi tersebut konon dari kalangan advokat, ulama, dan tokoh nasional.
Kok tega mereka justru mempermalukan diri sendiri dengan menggunakan berita hoax dan tuduhan tanpa bukti sebagai alasan dan dalih untuk menyampaikan mosi tidak percaya dan cabut mandat Presiden Jokowi yang tidak ubahnya seperti obrolan di gardu pos kamling atau warung kopi. Coba tunjukkan bukti yang valid dan terpercaya terkait dengan adanya penjegalan pencapresan Anies Baswedan, pembegalan Partai Demokrat, penyalahgunaan alat negara seperti polisi, jaksa, dan KPK. Kemudian juga adanya penerbitan Perpu Cipta Kerja, pemecatan hakim MK atau dugaan ijazah palsu. Rangkaian narasi yang syarat dengan dugaan demi dugaan, tafsir demi tafsir lalu dikembangkan berdasarkan ilusi dan halusinasi semacam ini mana bisa dijadikan sebagai dalih dan alasan untuk mencabut mandat seorang presiden yang dipilih secara langsung oleh mayoritas rakyat di negeri ini sehingga memiliki legitimasi yang sangat kuat. Dalih dan alasan semacam ini tidak hanya lemah dari sisi nilai, bobot, dan kualitasnya, tetapi justru mencerminkan sikap mereka yang sangat tidak rasional, sangat tidak masuk akal, dan menghalalkan segala macam cara untuk mencapai tujuan yang biasanya dilakukan oleh para pengikut Machiavelli, yang pada akhirnya justru malah berending tragis, ibarat orang meludah ke langit yang akhirnya malah menimpa wajah sendiri. Isi petisi pertama yaitu menyayangkan sikap DPR RI yang tidak menjalankan aspirasi rakyat untuk memajulkan Jokowi melalui aktivasi hak angket. DPR RI semestinya menjadi alat kontrol eksekutif, bukan malah menjadi stempel kekuasaan Jokowi. Waduh, apa mereka lupa kalau DPR RI itu sesungguhnya merupakan wakil rakyat yang merepresentasikan suara rakyat yang diwakilinya? Kalau faktanya mereka dipilih sekitar 80 hingga 90% rakyat yang merasa puas atas kepemimpinan Presiden Jokowi, tidak ada alasan apapun bagi wakil rakyat untuk menggunakan hak angket dalam rangka memakzulkan seorang presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Itu sama saja cari penyakit yang sangat bertentangan dengan suara rakyat yang diwakilinya. Isi petisi kedua menyatakan mosi tidak percaya pada kepemimpinan Presiden Jokowi. Dengan banyaknya tuntutan rakyat untuk mundur, Presiden Jokowi semestinya menaati ketentuan TAP MPR RI nomor 6 tahun 2001 tentang etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan menyatakan berhenti dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Isi butir kedua petisi ini juga hanya sekedar main klaim dengan mengatasnamakan rakyat. Secara harfiah, mosi itu artinya keputusan rapat yang menyatakan pendapat atau keinginan para anggota rapat. Katakan saja kalau anggota rapat yang dimaksud itu adalah rakyat. Lantas rakyat yang mana yang menyatakan keinginan agar Presiden Jokowi mundur? Kalau alasannya soal etika, taruhlah Presiden Jokowi mundur dengan legowo. Yang marah justru 80-90% rakyat yang merasa puas atas kepemimpinan Presiden Jokowi. Isi petisi ketiga mencabut mandat kekuasaan dari Presiden Jokowi yang dengan demikian Jokowi tak lagi layak untuk mengemban tugas dan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia. Memang Amin Rais dan sekutunya memberikan suaranya kepada Presiden Jokowi pada saat kontestasi Pilpres 2014 atau 2019. Kok merasa punya hak untuk mencabut mandat kekuasaan Presiden Jokowi? Memberikan mandat kekuasaan saja tidak, kok mau mencabutnya, ini logikanya bagaimana? Bisa bikin marah rakyat yang benar-benar memilih Presiden Jokowi hingga akhirnya bisa melenggang ke istana untuk kedua kalinya. Lalu yang keempat, menyerukan kepada segenap rakyat Indonesia, kepada seluruh saudara sebangsa dan setanah air untuk turut serta mencabut mandat kekuasaan Presiden Republik Indonesia dari Jokowi. Teriak sampai leher putus sekalipun seruan dan hasutan semacam itu tidak akan pernah digubris oleh rakyat yang makin cerdas dan berpikir waras. Terkait butir isi petisi keempat ini, saya kira tidak akan ada efek dan pengaruhnya sama sekali terhadap rakyat yang justru makin mencintai Presiden Jokowi menjelang masa jabatannya akan berakhir tanggal
20 Oktober 2024 nanti. Silakan saja terus berteriak untuk menghasut rakyat, yang penting tidak sampai anarkis dan mengganggu ketertiban umum. Lantas isi petisi yang kelima menyerukan kepada segenap aparat penegak hukum bersikap netral dan segera membebaskan para ulama, habaib, tokoh, aktivis, dan ormas Islam dari vonis yang zalim seperti HTI dan FPI, Habib Muhammad Rizik Syihab, Haji Munarman SH, Gus Nur, Ustadz Farid Ogbah, Ustadz Ahmad Zain An-Najah, Ustadz Anung Al-Hamad, dan yang lainnya, untuk mencegah agar tidak terjadi chaos dan kerusuhan yang meluas. Nah, makin ketahuan siapa saja mereka yang tergabung dalam poros kebayuran itu. Sangat kuat tendensi politiknya yang beraroma primordialisme sempit, yang senantiasa dibangun melalui narasi kriminalisasi ulama atau Islamofobia, yang faktanya justru sangat bertentangan dengan realitas yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Jadi kesimpulan saya, petisi yang ditandatangani oleh 33 orang dari poros Kemayoran itu sama sekali tidak ada manfaatnya, karena memang tidak memiliki nilai, bobot, dan kualitas, baik dari sisi dalih dan alasan maupun substansi isinya. Dalih dan substansinya hanya berdasarkan dugaan tanpa bukti, dan tingkat relevansinya terhadap fakta dan realitasnya di tengah-tengah kehidupan masyarakat ibarat jauh panggang dari api. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.